Kita jumpa lagi dalam kelas pastoral hari ini. Kita akan membahas hari ini mengenai gembala. Kata pastoral itu berasal dari kata pastor yang berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan poimen yang artinya itu mengembalakan. Seorang gembala biasanya itu memiliki hati merawat, memelihara, bahkan menjaga. Menjadi gambaran dalam pengembalaan itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Seorang gembala biasanya bertanggung jawab di gereja atas berlangsungnya gereja yang penuh dengan jemaat. Menurut Ord Whitehead, dia mengemukakan ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Pertama, seorang gembala dia harus memiliki daya tahan. Mengapa dia harus memiliki daya tahan? Karena untuk merawat, memelihara, menjaga jemaat itu bukanlah perkara mudah. Jika seorang gembala tidak memiliki daya tahan, bisa jadi dia akan meninggalkan pelayanannya. Yang kedua, seorang gembala dia harus memiliki kesadaran akan tujuannya. Bahwa ketika seorang gembala berada ditempatkan di sebuah gereja, dia harus sadar bahwa panggilan dia, tujuan dia ada di sana adalah untuk melayani. Karena panggilannya adalah untuk melayani, maka dia harus menjaga, merawat, memelihara jemaat-jemaat yang ada di sana. Yang ketiga, seorang gembala itu haruslah orang yang antusias. Dia harus orang yang bersemangat. Dia tidak boleh orang yang loyo. Dia tidak boleh menjadi orang yang lemah. Tetapi dia harus kelihatan energik dalam melakukan segala tugas-tugas pengembalaannya. Yang keempat, seorang gembala dia haruslah ramah. Dia harus ramah kepada siapapun. Dia harus menjadi teman yang enak diajak berbicara. Dia harus menjadi orang yang mudah bergaul. Dan dia haruslah orang yang disenangi banyak orang. Yang kelima, seorang gembala dia harus adalah orang yang berintegritas. Dia terbuka dan merasa utuh dengan yang dipimpinnya. Jadi seorang gembala dia dapat menunjukkan integritasnya ketika dia dalam pengembalaannya adalah dia terbuka dan dia selalu merasa utuh dan dia selalu merasa ingin selalu berada di pengembalaannya. Yang keenam, seorang gembala harus memiliki penguasaan teknis kepemimpinan. Seorang gembala dia adalah seorang pemimpin, maka dia haruslah menjadi orang yang mempunyai skill dalam kepemimpinan. Lalu yang ketujuh, seorang gembala dia harus tegas di dalam mengambil keputusan. Mengapa ketegasan itu penting? Karena dalam memutuskan sebuah perkara, seorang gembala tidak boleh berpihak, tetapi dia harus mengacu kepada kebenaran. Yang kesembilan, seorang gembala harus terampil dalam mengajar. Tugas gembala itu salah satunya adalah mengajar jemaat. Mengajar lewat khotbah-khotbahnya, mengajar lewat pendalaman Alkitab, bahkan mengajar lewat berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan. Dan yang ke-10, seorang gembala harus dapat dipercaya. Jemaat biasanya mencari orang yang bisa dipercaya. Dan jemaat beranggapan gembala itu adalah orang yang rohani dan dapat dipercaya. Dia tidak akan membocorkan apapun persoalan yang dicurhatkan atau apapun persoalan yang minta didoakan kepada gembala. Karena itu, seorang gembala haruslah dia bisa dipercaya. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa jabatan gembala itu adalah jabatan yang terhormat. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya gembala itu lebih berbicara mengenai tanggung jawab. Dalam diri gembala, dia memiliki tanggung jawab yang berat. Dia tidak hanya berpikir tentang dirinya, dia tidak hanya berpikir tentang keluarganya, bahkan dia tidak hanya berpikir akan kebutuhannya. Tetapi lebih daripada itu, hari-hari gembala justru akan lebih banyak disibukkan dengan mengurus persoalan yang bukan persoalannya, yaitu persoalan jemaat. Itulah sebabnya tidak semua orang punya karunia atau punya panggilan menjadi gembala. Hanya orang-orang tertentu yang memang diberi karunia oleh gembala, oleh Tuhan,
maka dia akan menjalani panggilannya sebagai gembala.